katsira. Rekan-rekan Facebooker yang semuanya yang saya banggakan, tadi pagi ini saya menyampaikan kepada jamaah tentang masalah doa setelah wudu. Banyakan mereka orang-orang mukmin setelah wudu, kebanyakan itu jarang menjalankan doa setelah wudu. Padahal itu sangat penting, hubungannya dengan jasmani, hubungannya dengan rohani kita, bukan jasmani ya, maaf. Hubungannya dengan rohani kita. Kalau kita diberi satu amalan dari Rasulullah ya, tidak terlalu berat-berat amat, seperti doa wudu kan tidak berat-berat amat ya, sedikit bacaannya. Kok kita malas, pasti sunnah-sunnah yang lain pun malas. Jangankan untuk melaksanakan doa setelah wudu ya, contohnya bismillahirrahmanirrahim, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh, Allahumma ij'alni minat tawwabina waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas sholihin. Ini kan sedikit, bukan wajib, sunnah. Artinya kalau tidak berdoa setelah wudu, bacaan yang tadi pun tidak terkena dosa, memang sunnah. Tapi kalau kita menjalankan akan mendapatkan kesunahan wudu. Saya kembali lagi, kalau kita seorang muslim malas untuk menjalankan kesunahan-kesunahan yang merupakan amalannya Rasulullah, kok malas? Kebanyakan yang lain pun malas. Jangankan puasa sunnah Senin Kemis, qobliyah, ba'diyah setelah sholat fardu 5 waktu pun malas. Sebab apa? Yang kecil-kecil aja, yang ringan-ringan saja sungkan malas, apalagi yang agak berat. Ini kekurangan kita memang di situ. Tapi insya Allah kalau kita sudah terbiasa, udah satu aja, misalkan doa masuk ke kolah atau keluar dari kolam, atau doa setelah wudu, kita lakukan itu satu, dilakukan terus menerus. Insya Allah itu akan menjadi ringan karena sudah terbiasa. Dan setiap amalan-amalan Rasulullah sekalipun sunnah, itu di dalamnya, di dalam bacaannya akan mengandung suatu nur atau cahaya. Beda dengan orang yang tidak pernah melakukan kesunahan. Cahaya dari amalan-amalan sunnah itu akan menempel terhadap kita, dan hati kita akan menjadi semakin tenang, damai, dan berwibawa di hadapan mereka, tetangga kita, saudara kita. Kenapa? Sudah terbiasa melakukan kesunahan. Apalagi ya, setelah sholat ada bacaan-bacaan zikrullah, qobliyah, ba'diyah, sudah istiqomah ya. Bukan hanya ketika ingin saja atau sedang kober saja, tapi sudah dibiasakan. Bahkan setiap malam setelah sholat ba'diyah isya dibiasakan sholat witir 3 kali, 3 rakaat. Insya Allah walaupun kelihatannya berat, tapi kalau karena terbiasa menjadi ringan. Nah, inilah amalan-amalan sunnah, terutama itu wudu dulu
Yang paling mudah setelah wudu kita membiasakan doa setelah wudu. Di situ yang namanya doa wudu kalau dilihat secara maknawiyahnya, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Itu kalau secara maknawiyahnya berarti kita sudah memperbaharui terhadap persaksian kita di hadapan Allah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan satu-satunya Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Berarti kita memperbaharui terhadap ketauhidan hati kita di hadapan Allah. Sebab kita hidup di dunia, sekalipun kita sudah menjalankan sholat 5 waktu, berbuat kebaikan dengan siapapun, tapi bersamaan dengan itu kita banyak melakukan maksiat, melakukan dosa, melakukan perkara-perkara yang bisa menjurus kepada kemusyrikan. Kita tidak tahu yang namanya kemusyrikan kita diucapkan oleh kita, kemusyrikan yang diucapkan oleh hati kita tidak terasa ketika kita berkomunikasi dengan orang lain yang kalimatnya menyinggung tentang masalah ketuhanan, kemudian salah ucap menjadi musyrik. Bisa jadi. Nah, inilah lewat wudu setiap 5 waktu sekali kita berdoa di situ untuk membersihkan sifat-sifat kemusyrikan yang ada, yang 1 hari 1 malam kita lakukan. Bukan hanya sekedar itu, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan selalu mengakui bahwa Rasulullah Nabi Muhammad SAW benar-benar dengan hak adalah utusannya Allah. Ini diperbaharui setiap 5 kali kita berwudu dalam menjalankan sholat 5 waktu. Tidak kurang-kurangnya Allahumma ij'alni minat tawwabina. Ya Allah, jadikanlah saya dari golongan orang-orang yang selalu bertaubat. Inilah, kalau kita tahu tentang artinya, maka kita sangat eman-eman untuk meninggalkan doa wudu yang maknanya sangat menyentuh. Waj'alni minal mutatahhirin, dan jadikanlah saya dari golongan orang-orang yang selalu bersuci, orang yang selalu mensucikan Allah. Ini kalau masalah lahiriah, kesucian lahiriah tadi sudah dilaksanakan ketika wudu, membasuh tangan, membasuh wajah, membasuh kaki, membasuh mulut dengan kumur-kumur, membasuh telinga. Sudah suci. Tapi hati kita, roh kita, jasad kita disucikan lagi melalui dengan doa setelah wudu. Karena kita akan sholat yang fardu, Allah Maha Suci harus suci keseluruhannya, bukan hanya suci secara lahiriah saja. Kalau akan menghadap Tuhan kita Allah Rabbul Jalil, ya harus dibersihkan semuanya, bukan hanya suci lahiriah, juga rohani kita disucikan dari segala perbuatan-perbuatan maksiat yang sebelumnya kita laksanakan. Bertobat dulu, disucikan. Waj'alni min ibadika sholihin, dengan harapan kita setelah kita bisa mensucikan rohani kita dijadikan oleh Allah menjadi hambanya Allah yang soleh. Inilah penting. Nah, ini seakan kita dianggap remeh karena hukumnya sunnah, tapi ternyata di situ sangat pentingnya ketika melihat maknawiyahnya, arti daripada doa tersebut untuk menghadap Allah benar-benar bukan hanya suci secara lahiriahnya saja, tapi juga rohani, batin kita, jiwa kita juga harus suci. Inilah yang perlu kita
kedepankan untuk menyembah kepada Allah benar-benar kita harus menjalankan seutuhnya, bukan hanya sebagiannya. Kalau kita banyak wudhu, ya, melakukan wudhu secara lahiriahnya saja, ya, berkumur, membasuh tangan, itu baru secara lahiriah. Tapi hatinya karena menghadap Allah, sebelum menghadap Allah kita harus suci semuanya. Itu dilaksanakan dengan namanya doa setelah wudhu. Kira-kiranya seperti itulah, sedikitnya saya bisa menyampaikan seperti itu. Barangkali ada kesalahan, mohon dibenarkan, karena saya